Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia Salsabila dengan NIM 1410621117. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Media Sosial Instagram @WNJ-Official dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2001 Universitas Negeri Jakarta. Disusun untuk memenuhi tugas metode penelitian kuantitatif. Di sini dilampirkan daftar isi. Selanjutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan teknologi pada era saat ini sangat berpengaruh dan menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya bidang komunikasi. Di era teknologi yang sangat berkembang, manusia seringkali membutuhkan informasi untuk melihat perkembangan dan kebutuhan lainnya. Internet yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan interaksi tanpa adanya batas ruang dan waktu menjadi salah satu alasan banyak orang menggunakan internet dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini berkenaan dengan salah satu teori komunikasi, yaitu teori uses and gratification, yang mana penggunaan media sebagai pemuas kebutuhan. Teknologi internet yang berkembang cepat dan dapat digunakan oleh banyak orang saat ini ada salah satunya adalah media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan masyarakat adalah Instagram. Di sini dilampirkan gambar satu media sosial paling populer di Indonesia. Pengguna Instagram dapat melakukan proses komunikasi dan berinteraksi melalui fitur-fitur yang disediakan, seperti like, komen, direct message, dengan penggunaan lain-lain. Dalam Instagram, pengguna dapat menjadi pengikut pengguna Instagram lainnya. Ketika sudah menjadi pengikut pengguna lain, postingan yang diunggah kemudian dapat diketahui dan dapat dinikmati oleh pengguna lainnya. Artinya, Instagram adalah salah satu media sosial yang paling banyak dicari oleh kalangan masyarakat, bisa jadi untuk mencari hiburan atau untuk mendapatkan informasi. Salah satu Instagram yang memuat informasi adalah @WNJ-Official, yang mana adalah akun Instagram resmi portal Universitas Negeri Jakarta yang berisi mengenai informasi umum seputar Universitas Negeri Jakarta, seperti para dosen Universitas Negeri Jakarta, prestasi mahasiswa, fasilitas yang ada di Universitas Negeri Jakarta, dan lain sebagainya. Akun Instagram UNJ Official ini bisa memposting kurang lebih 5 konten tiap satu harinya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, Instagram UNJ Official merupakan salah satu akun yang memuat banyak informasi yang berguna untuk mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 untuk menjadi wadah mengenai tempat mencari informasi-informasi penting. Yang selanjutnya ada 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa efektif media Instagram UNJ Official dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada 1.3, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini menempatkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat keefektifan penggunaan media sosial Instagram @UNJ-Official terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Untuk yang kedua itu selanjutnya untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta terhadap akun Instagram @UNJ-Official dalam memenuhi kebutuhan informasi. Selanjutnya yaitu ada 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat akademik. Secara akademik, penelitian berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu sosial, khususnya di bidang ilmu komunikasi, yang berkaitan dengan media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian berharap penelitian ini menjadi acuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya atau bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang efektivitas media Instagram dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa.
selanjutnya yaitu ada bab 2 landasan teori. 2.1 konsep, 2.1.1 ada media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Inilah yang menjadi keunikan media sosial. Semua penggunanya bisa terkoneksi dengan para pengguna di berbagai belahan dunia. Beberapa karakteristik khusus media sosial yang tidak dimiliki oleh media lainnya yaitu yang pertama itu ada jaringan atau network, yang kedua itu informasi, yang ketiga itu ada interaksi, dan yang keempat itu adalah konten oleh pengguna, dan yang kelima adalah penyebaran. 2.1.2 Instagram. Instagram berasal dari kata insta yang berarti kamera Polaroid atau foto instan, dan kata Telegram berarti sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengirim atau menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat. Menurut Ansori, aplikasi Instagram ini muncul berasal dari perusahaan yang dikirimkan oleh Kevin Systrom dan Mick Krieger yang berdiri pada 6 Oktober 2010 yang bernama Burn Inch. Awalnya, aplikasi Instagram hanya dikhususkan para penggunanya untuk berbagi foto, video, dan berkomentar sesama pengguna. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur-fitur Instagram. Yang pertama itu ada homepage, profil, take foto dan video, explore, feed, dan like, comment, caption, Instastory, siaran langsung, IGTV, dan direct message. Yang selanjutnya itu ada 2.1.3 kebutuhan informasi. Nah, kebutuhan informasi ini adalah suatu yang dibutuhkan para pengguna yang berupa data yang menggambarkan kejadian-kejadian nyata dan yang samar digunakan untuk pengambilan keputusan nih. Nah, ada 4 lapisan atau tingkatan yang dilalui oleh pikiran manusia dalam sebuah kebutuhan yang benar-benar terwujud secara parti, yaitu physical need, yang kedua ada conscious need, yang ketiga ada formalized need, dan yang terakhir itu ada compromise need. Yang selanjutnya ada 2.2 review literatur. Peneliti sebelumnya berjudul Tingkat Kepuasan Informasi Kuliner Terhadap Pengguna Instagram @anakjajan oleh Viren Monika Sanjaya, Gaftar Yotadi. Nah, hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penelitian menggunakan use and gratification dengan hasil koefisiensi determinasi terdapat 0,138 yang artinya kepuasan informasi kuliner sebesar 13,8% terhadap pengguna Instagram. Selanjutnya yaitu ada peneliti serupa juga dilakukan oleh Diva Aurelia Bellatrix Putri Sarasak, Lucia Savitri Setio Utami dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Sosial Akun Instagram @pencafe dalam pemenuhan kebutuhan informasi penggemar K-pop. Hasil dari penelitian ini didapati persamaan regresi linear Y sama dengan 9.504 ditambah 0,955 X dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Uji T juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, yang berarti pengguna media sosial pencafe efektif secara signifikan dalam pemenuhan kebutuhan penggemar K-pop. Yang selanjutnya itu penelitian selanjutnya berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @Humas Bandung terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers oleh Agnes Pratiwi Sutrisno, Ira Dwi Mayangsari. Hasil berdasarkan uji hipotetis T, analisis linear sederhana, dan koefisiensi determinasi memberikan hasil bahwa variabel pengguna media sosial berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kebutuhan informasi. Penelitian lainnya berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram FYI Indonesia terhadap kebutuhan informasi kandungan gula pada kopi ready to drink. Nah, hasil di penelitian juga menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,013 dengan signifikansi tersebut menunjukkan bahwa peneliti ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Selanjutnya ada penelitian selanjutnya berjudul Pengaruh Konten Media Sosial Instagram Lab FKB terhadap pemenuhan
kebutuhan informasi mahasiswa akhir FKB oleh Natasha Puspitasari, Noviarina. Teknik akses data yang digunakan yakni analisis deskriptif, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, uji koefisien toleransi, dan uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis T. Selanjutnya yaitu ada penelitian serupa juga dilakukan sebelumnya dengan judul Hubungan Pengguna Media Sosial Instagram Relief dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Kesehatan Mental Followers oleh Ayu Priyana, Vera Wijayanti Sucipto, dan ada Ariana Romli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dengan teknik analisis data, statistik inferensial. Berdasarkan hasil uji korelasi, Rank-Spearman di dimensi connection memiliki nilai koefisiensi korelasi paling tinggi dengan pemenuhan kebutuhan informasi. Sedangkan dimensi konteks memiliki nilai koefisien korelasi paling rendah dengan pemenuhan kebutuhan informasi Y. Penelitian selanjutnya berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Explore Bangka terhadap pemenuhan kebutuhan informasi wisata di Pulau Bangka oleh Aryani Septiana Ratih Hasanah Sudrajat. Nah, penelitian berdasarkan pengujian yang telah disebutkan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel X, yaitu pengguna media sosial, diperoleh hasil signifikasi positif terhadap variabel Y, yaitu kebutuhan informasi. Selanjutnya itu ada efektivitas media sosial akun Instagram Detikcom dalam pemenuhan kebutuhan informasi oleh Nadia Ayu Puspita dan Nuryani Samatan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, menarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel efektivitas dan variabel pengguna media sosial terhadap kebutuhan informasi followers akun Instagram Detikcom. Selanjutnya yaitu berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram @beru Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan informasi perhitungan kalori oleh Ratu Embun Permatasari dan Rita Destiwati. Nah, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh media sosial terhadap kebutuhan informasi pada Instagram beru Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaruh media sosial Instagram terhadap informasi penyebaran dakwah kepada mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta oleh Maulina Larasati Putri, Vera Wijayanti Sucipto, dan Marisa Puspitasari, Latifah Firdausah, dan Yoandra Putri Amarawati. Terbukti dengan hasil olah data yang menguji bivariatnya menunjukkan jika nilai T hitung senilai 6.265 lebih tinggi dari nilai T tabel 2017. Selain itu, pada uji validitas dan reliabilitas variabel X dan variabel Y memiliki nilai yang valid dan reliable dengan rincian variabel X memiliki nilai validitas 0,841 dan nilai reliabilitas variabel Y sebesar 0,880. Baik, selanjutnya ini di sini dipaparkan tabel 2.1 review literaturnya. Nah, selanjutnya 2.3 yaitu variabel X. Nah, variabel bebas dapat juga disebut variabel independen. Variabel X merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Dalam konsep variabel bebas ditemukan bahwa variabel ini menjadi sebab hadirnya atau timbulnya variabel lain. Yang selanjutnya 2.4 variabel Y. Nah, variabel terikat dapat juga disebut sebagai variabel dependen. Variabel Y terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya 2.5 model penelitian. Model penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah media sosial Instagram memenuhi kebutuhan informasi. Selanjutnya 2.6 hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah adanya efektivitas media sosial Instagram @UNJ-Official dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta.
Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme merupakan pandangan yang di dalamnya terdapat realitas objektif sebagai realitas eksternal di luar peneliti, di mana peneliti harus menjaga jarak dengan objek penelitian, termasuk dalam hal nilai, etika, dan pilihan moral. Melalui penelitian kali ini akan diketahui suatu kebenaran atau kebenaran yang perlu diperbaiki dari bagaimana efektivitas media sosial Instagram UNJ Official dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Yang selanjutnya itu ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka melalui pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang berkaitan dengan penggunaan Instagram oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti akun @unjofficial dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mereka. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Nah, metode penelitian ini adalah survei dalam bentuk angket dengan berisikan 9 pertanyaan atau pernyataan. Penelitian survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Yang selanjutnya yaitu ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta sebanyak 123 orang mahasiswa. Sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta sebanyak 55 orang mahasiswa. Yang selanjutnya itu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling atau sampel acak sederhana. Untuk mendapatkan jumlah sampel yang sesuai dengan populasi yang tersedia, maka pengambilan sampel menggunakan rumus Rovin sebagai berikut. N ukuran sampel, N ukuran populasi, dibagi 1 ditambah N ukuran populasi, dan E-nya itu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel, dalam hal ini 10% per 2. Yang didapatkan dari rumus Rovin ini yaitu ada dengan ini diketahui jumlah sampel yang ada dalam penelitian sebanyak 55,15 yang kemudian dibulatkan menjadi 55 orang. Selanjutnya yaitu ukuran sampel. Nah, terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan ukuran sampel, yaitu tingkat keseragaman. Semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Yang kedua itu ada rencana analisis. Semakin detail rencana analisisnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Yang ketiga itu biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Yang selanjutnya itu ada 3.6 hipotesis riset. Nah, secara umum ada 2 hipotesis dalam penelitian, yaitu hipotesis ilmiah dan hipotesis statistik. Nah, pada penelitian ini ada hipotetisnya penelitiannya adalah HO itu media sosial Instagram tidak memenuhi terhadap kebutuhan informasi. Yang selanjutnya itu HI, media sosial Instagram memenuhi terhadap kebutuhan informasi. Selanjutnya itu hipotesis statistik. Nah, di penelitian ini, HO-nya tidak terdapat efektivitas media sosial Instagram terhadap pemenuhan kebutuhan informasi.
HI-nya terdapat efektivitas media sosial Instagram terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Yang selanjutnya itu 3.8 metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan dalam penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dan diberikan melalui internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Selanjutnya itu ada metode pengukuran data, yaitu ada validitas. Nah, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen atau alat ukur untuk menjalankan fungsi ukurannya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang selanjutnya itu ada reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari penguji instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tepat. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur jika digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Yang selanjutnya yaitu ada metode analisis data, yaitu ada analisis data univariat. Pada penelitian ini, analisis data univariat dapat dilakukan karena pengolahan data bersifat sederhana dan praktis. Selanjutnya itu ada analisis data bivariat. Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama itu keterbatasan. Nah, keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu untuk menyelesaikan penelitian. Keterbatasan dari waktu mempengaruhi adanya keterbatasan dengan hal-hal lain untuk melakukan penelitian ini, seperti jumlah sampel, populasi, dan lain-lainnya. Kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini adalah masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti, kurangnya sumber membuat peneliti ini masih sangat merasa kurang. Sumber-sumber hal lain juga membuat peneliti ini masih terasa lemah baik dari segi penulisan maupun hasil. Untuk itu diharapkan peneliti masih menindaklanjuti penelitian ini untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Yang selanjutnya itu ada definisi operasional. Pada penelitian ini yang memiliki judul Efektivitas Media Sosial Instagram @UNJ-Official dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Terdapat dua variabel, yaitu variabel efektivitas media sosial Instagram sebagai variabel bebas atau variabel independen dan variabel kebutuhan informasi sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Ya, ini dilampirkan tabel 3.1 operasionalisasi konsep. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Yang terakhir itu ada lampiran dengan judul Efektivitas Media Sosial Instagram @UNJ-Official dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Karakteristik responden itu yaitu nama, jenis penelitian, laki-laki atau perempuan, usia kurang lebih 20 tahun atau 20-25 tahun. Yang keempat, apakah Anda telah mengikuti Instagram @UNJ-Official selama lebih dari 1 tahun? Jawabannya ya atau tidak. Petunjuk, berikan pendapat Anda mengenai akun Instagram @UNJ-Official sebagai media informasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pilihlah satu jawaban pada setiap pertanyaan berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang pertama itu ada pertanyaan atau pernyataan. Saya selalu melihat akun Instagram @UNJ-Official setiap saya membuka Instagram. Yang kedua, setelah saya mengikuti akun Instagram @UNJ-Official, saya mendapatkan informasi seputar Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, saya merasa Instagram @UNJ-Official sebagai media informasi yang dapat memenuhi kebutuhan saya akan informasi tentang Universitas Negeri Jakarta. Yang keempat, informasi seputar Universitas Negeri Jakarta yang diposting di Instagram UNJ-Official dapat diterima dengan jelas. Yang kelima, informasi seputar Universitas Negeri Jakarta yang diposting di Instagram @UNJ-Official mudah dipahami.
Yang keenam, informasi seputar Universitas Negeri Jakarta yang diposting di Instagram @UNJ-Official bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan selalu dilengkapi dengan gambar dan video yang sesuai. Yang kedelapan, setiap informasi yang diposting di akun Instagram @UNJ-Official memiliki maksud dan sasaran yang jelas. Yang kesembilan, informasi yang disampaikan dapat diakses dengan cepat dan aktual. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan atau melihat video ini. Maaf kalau saya kurang dalam mereview mini skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.